Kan kita tidak tahu taat dan maksiat kecuali Allah. Itulah tauhid. Jadi kalau kita masih kelihatan taat dan maksiat, berarti yang jadi Tuhan masih manusianya merasa bangun daripada bangunnya Tuhannya. Jadi bagaimana sih cara bertauhid itu? Ya tidurlah dengan nyenyak. Biar tidak tahu apa-apa lagi. Yang tahu hanya Allah. Itu endingnya nanti yang dirasakan. Bila Anda sudah masuk ke dalam alam baka. Alam yang ditakuti oleh seluruh manusia. Karena alam baka katanya menakutkan. Masa ketemu Allah menakutkan? Memang ketemu Allah menakutkan bagi siapa? Bagi iblis dan setan. Kenapa bila manusia ketemu Allah? Karena bila manusia kembali kepada Allah, iblis dan setannya ora payu. Ora digawe mane alias lari terbirit-birit. Kepanasan. Tidak bisa menggoda manusianya yang lagi tidur. Maknanya lagi tidur di sini bukan tidurnya raga loh ya. Maknanya tidur di sini tidurnya kekuasaan diri manusiamu. Malamnya kekuasaan wujud hidupmu. Gelapnya kehidupan manusiamu di hatimu. Itulah malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya di waktu malam. Bila manusianya bisa memalamkan dirinya di hatinya, maka maha sucilah Allah yang memperjalankan manusianya. Muhammad bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Pas dengan Tuhannya. Kanjeng Nabi Muhammad. Bila Tuhannya saja beda dengan Tuhannya Nabi Muhammad, mimpi kita berharap-harap syafaatnya Allah. Mimpi kita berharap-harap menjadi golongan Kanjeng Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad. Semua hanya mimpi. Maka dari itu, marilah kita berbondong-bondong kembali ke jalan Allah. Kemana jalan Allah itu? Jalan sebagaimana seperti Anda, kita semua didatangkan oleh Allah ke dunia ini. Di mana jalannya? Sebelum kita datang ke dunia ini kan kita tidak ada. Sebelum kita didatangkan ke dunia ini kan kita goib. Berarti yang goib itu siapa? Allah kah atau diri kita? Bila Allahnya yang goib, berarti kita masuk agamanya setan. Bila Allahnya yang nyata, Allahnya yang wujud, itulah agama Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillah. Semoga latih seperti ini bisa Anda aplikasikan, bisa Anda istiqomai dimanapun dan saat apapun diri kita. Saat duduk, berlatihlah di dalam dirimu. Saat makan, berlatihlah menggelapkan dirimu. Saat sholat, belajarlah mematikan dirimu. Karena sholat 5 waktu itu gunanya kita supaya bisa belajar mati. Tidak disuruh untuk mengaku-akui, untuk membangga-banggakan, untuk memulia-muliakan sholat itu. Gunanya sholat itu supaya kita bisa mati. Bukan bisa hidup.
Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha wujud. Allah yang maha hidup. Manusiaku mati. Ini buktinya. Jadi manusianya disuruh belajar mati. Tidak disuruh belajar jadi Tuhan. Inilah hakikatnya kenapa kita disuruh sholat. Supaya kita bertemu Tuhan ketika kita mati. Kita bertemu siapa yang menghidupkan kita. Kita bertemu siapa yang menggerakkan kita. Kita bertemu siapa yang menguasakan kita. Ketika kita mati, kita bertemu siapa yang merukuk sujudkan kita. Siapa yang menyalamkan kita. Ketika kita sudah mati, maka nyatalah bahwa hanya Allah yang berkuasa atas tiap-tiap diri manusianya. Itulah agama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya di sini pun saya juga ngaji sama dengan Anda, sama-sama hamba Allah, sama-sama berjalan di jalannya Allah. Jadi Anda pun jangan sampai silau kepada saya. Jangan sampai memandang saya sebagai manusia. Bila Anda memandang saya sebagai manusia, maka batallah pandangan Anda. Bila Anda sudah memandang hidup, kalau tak ada uripe Allah, bagaimana mungkin ada keterangan seperti ini? Bila yang hidup di dalam hati ini masih Abdul Halimnya, tentunya Abdul Halimnya lebih membela dirinya sendiri daripada membela Allah. Jadi siapakah yang membela agama Allah? Ya Allah sendiri. Ketika Anda sudah sadar bahwa Allah itu Tuhannya seluruh alam, seluruh manusia. Mudah dipahami bukan? Sangat nyata bukan? Jadi siapa sih manusianya yang bisa menjelaskan tentang Allah? Jangankan Abdul Halim, Nabi Muhammad saja tidak bisa. Muhammad, jangan kau bicara atau menerangkan tentang roh. Nabi Muhammad saja dilarang. Karena roh itu urusan Tuhanmu, urusanku, kata Allah. Ini sebenarnya hanya kiasan saja. Ini sebenarnya hanya sanepan saja. Bila yang ada di dalam hati Nabi Muhammad masih Muhammadnya yang ditauhidkan, masih Muhammadnya yang wujud, masih Muhammadnya yang hidup, maka Al-Quran takkan pernah ada. Karena Nabi Muhammad lebih mentauhidkan Tuhannya di hatinya daripada mentauhidkan dirinya sendiri. Maka turunlah ayat-ayat Allah. Maka turunlah Al-Quran ini sebagai mukjizat yang teragung pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang dibuat contoh untuk seluruh manusia. Maknanya bagaimana? Ya Anda semua harus jadi Rasulullah juga. Bukan malah jadi Rasulnya setan. Bukan malah berbondong-bondong masuk agamanya setan. Marilah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Selalu di dalam hati kita mengadakan, mentauhidkan, mewujudkan, menghidupkan hanya miliknya
Allah. Kita di mana? Ya ndak ada. Kita di mana? Ya goib manusianya. Bila sudah mentauhidkan Allah. Contoh pemahaman kita selama ini. Selagi agama yang kita peluk agamanya setan, pasti setan membela dirinya sendiri, menyombongkan dirinya sendiri kepada Tuhannya. Contoh ayatnya di dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya orang-orang mukmin percaya kepada yang gaib. Karena yang gaib itu Allah katanya. Memang bila kita beragama, agamanya iblis pasti lebih membela hawa nafsunya daripada membela Tuhannya di hatinya. Coba kita logikakan. Bila Tuhannya gaib, bila Tuhannya tak ada, bila Tuhannya tak bisa apa-apa, bagaimana kita harus mentuhankan yang tak ada? Berarti kita bertuhan, beragama selama ini hanya akon-akon saja. Hanya pengakuan saja. Tapi realita, aplikasi di dalam hati kita, kita masuk agamanya setan. Kita menyatakan di dalam hati kita, akulah yang wujud, akulah yang hidup, akulah yang berkuasa. Sedang Allah gaib, tidak ada kuasanya sama sekali. Jangankan Allah yang lempar diri kita selama ini. Allah, kau jangan ikut-ikut. Kau gaib saja. Aku saja yang lempar. Bukan engkau ya Allah. Karena engkau gaib, bagaimana kau bisa melempar? Karena engkau bukan Tuhanku, bagaimana kau bisa melempar ya Allah? Tuhanku kan iblis. Iblis selalu apa? Setan selalu apa? Menyombongkan dirinya. Aku yang bisa sholat. Aku yang bisa ibadah. Aku yang bisa sholawatan. Aku yang bisa zikiran. Aku yang bisa mengheningkan cipta. Aku yang bisa berzuhud. Aku yang bisa bertapa. Ini masih sama-sama agamanya iblis. Seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin yang tidak bisa apa-apa bisa kita sembah? Kan selama ini kan kebolak-balik semua iman dan akidah kita. Seolah-olah kita punya iman dan akidah, tapi iman dan akidahnya di dalam hati kita, iman akidahnya iblis setan yang selalu menyombongkan dirinya kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana pemahaman Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini kan pemahamannya manusia. Ini kan pemahamannya iblis dan setan yang mentiadakan Allah, yang menggaibkan Allah. Sehingga Allah tidak jadi Tuhan lagi di dalam hatinya. Kecuali mentuhankan setan. Kalau agamanya Allah bagaimana memaknai Al-Baqarah ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi ini bagaimana menurut Allah? Kalau menurut Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya. Orang yang percaya, orang yang yakin di dalam hatinya bahwa diri manusianya lah yang gaib. Allahnya yang wujud. Pas dengan ajaran Islam.
Wujud kidam baka, Allahnya yang wajib wujud. Selain Allah ora wujud. Selain Allah Adam ora ono. Inilah agama Allah. Bila kita selama ini memahami Allahnya yang gaib, berarti jauh dari agama Allah. Berarti agama kita selama ini agamanya setan yang merasa berkuasa. Berkuasa lebih berkuasa daripada Allah. Maka dari itu sejarahnya malaikat mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena di dalam hati malaikat yakin hanya Allah yang wujud, malaikatnya ora ono. Itu malaikat. Karena malaikat diciptakan hanyalah untuk menyembah kepada Allah. Bisa dipahami ya? Mudah dipahami ya? Jadi mudahkanlah pemahamannya, jangan dipersulit. Mudahkanlah, mudahkanlah, mudahkanlah. Rasakanlah, rasakanlah, hayati, hayati. Jadi bila Allahnya yang wujud, manusianya yang Adam atau manusianya yang gaib, manusianya yang mati, manusianya yang tak ada, itulah agama Allah. Kita menyadari bukan sekarang? Oh ternyata selama ini Tuhan yang aku sembah bukan seperti Tuhannya Nabi Muhammad. Kita telah salah memilih Tuhan. Oh ternyata kata orang Nasrani, oh ternyata Tuhan yang kusembah selama ini bukan seperti Tuhannya Isa Al-Masih. Semua orang pada kecele. Ketika manusia sudah mendengarkan pemaparan ini, yang sudah dipaparkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai petunjuk jalan kembalinya seluruh manusia kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf ya. Semoga kita dimudahkan di dalam menerima, memahami, dan mengaplikasikan apa yang sudah dipaparkan. Terutama diri saya sendiri yang bodoh ini, yang tak punya ilmu ini. Semoga kita semua pun juga demikian. Kita berjalan bersama-sama ke jalan Allah. Kita sebagai sahabat bukan antara guru dan murid, bukan antara kiai dengan santrinya, tidak ada di sini. Yang ada hanya sahabat. Kalau Anda menjadikan saya sebagai guru, kalau Anda menjadikan saya sebagai tuan guru, Anda akan silau dengan saya. Maka sampai kapan Anda bisa ketemu Tuhan Anda? Jadi teroboslah saya, jangan pandang wujud ini, terobos masuk ke dalam siapa yang berkuasa di dalamnya. Dan siapa yang berkuasa pada diri Anda. Ahad. Baru cepat ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di malam yang indah, yang penuh berkah ini, kita bisa mengaplikasikan, kita bisa mengamalkan perang-perangan itu. Karena perang yang teragung bukan perang-perang secara fisik itu. Perang yang terberat, yang teristimewa di sisi Allah, bukan perang secara seperti zamannya Nabi Muhammad dan seperti zamannya para nabi dulu, perang fisik. Bukan itu perang yang agung. Perang yang paling agung, perang yang paling mulia adalah memerangi dirimu sendiri di
hatimu agar dirimu tidak menjadi Tuhan lagi di dalam hati kita. Itulah peperangan yang maha dahsyat dan yang maha mulia di sisi Allah. Kalau di sisi manusia, peperangan yang hebat ya seperti perang Badar. Yang seperti perang kemerdekaan itu kan perang-perangan. Bukan perang sungguhan. Perang yang sungguh-sungguh perang itu, perang yang sungguh-sungguh amat berat adalah berperang dengan dirimu sendiri. Maka bila Anda kesulitan di dalam memenangkan peperangan demi peperangan, ya carilah guru pembimbing. Karena tak mungkin Anda bisa perang sendiri tanpa guru pembimbing. Bila tak ada guru pembimbingnya berarti Anda berperang bersama setan Anda sendiri. Bila belajar tanpa guru, ya akhirnya setanlah jadi gurunya. Itu kata pepatah. Jadi carilah guru pembimbing, carilah di area Anda berada, barangkali ada guru yang bisa membimbing Anda, memperjumpahkan Anda dengan Tuhan Anda, membantu Anda untuk berperang agar tidak perang-perangan lagi, agar bebas dari perang. Carilah guru pembimbing yang bisa demikian. Karena dengan guru pembimbing Anda dimudahkan untuk memenangkan sebuah peperangan. Karena dengan guru pembimbing Anda dimudahkan pindah dari alam yang rusak ini ke alam baka. Dengan guru pembimbinglah Anda bisa melesat seperti kilat menuju kepada Allah di dalam setiap keadaan. Wassiratul mustaqim apa saja bisa Anda lalui dengan seperti kilat sampai kepada Allah. Lewat guru yang membimbing Anda. Siapa yang akan memahamkan Anda tentang ketuhanan? Yaitulah guru pembimbing Anda. Carilah guru pembimbing di yang terdekat pada diri Anda. Di kota Anda, siapa yang pantas menjadi guru Anda, carilah dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam ini, marilah kita gemahkan di dalam hati kita sholawat dolimin daf'ul bala agar hati kita terhindar dari dolimnya hati, balak-balaknya hati. Agar pindah dari alam kesengsaraan ini kepada alam kedamaian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.